Nah, kelompok 5 kali ini akan menjelaskan ke kalian apa sih itu Pancasila dan bagaimana proses terbentuknya Pancasila. Nah, kalau kalian mau tahu, tonton terus videonya ya. Atau Pancasila. Ya, aku juga bingung itu. Tadi gurunya ngejelasin tuh kayak bingung deh. Aku lagi ngerek nggak tahu. Tapi tahu nggak sih tadi? Jadi kamu nggak tahu Pancasila? Agak. Jadi Pancasila itu terdiri dari dua kata, ada Panca dan Pancasila. Kata Pancasila hanya tuh 5, Pancasila itu ini tuh nilai-nilai. Jadi Pancasila itu artinya tuh 5 nilai-nilai. Dan nilai-nilai itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang memiliki hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah dan penghasilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu tuh nilai-nilainya tuh. Udah lu, terus tapi sejarah Pancasila gimana? Iya nih, Udah tahu nggak sih? Aku tahu sih sejarah Pancasila. Apaan? Jadi waktu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita dari kelompok 5 ingin mewawancarakan Buma tentang apa itu Pancasila, bagaimana sejarah Pancasila, dan apa saja pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai wawancara, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung hari ini anak-anak sekalian itu aksi proyek judulnya temanya Pancasila, sumber saya sendiri adalah Ibu Marsiati. Yang ditanyakan adalah satu, apa itu Pancasila? Pancasila adalah panca itu 5, sila adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut. Jadi Pancasila itu ada 5 dasar yang tertera di dalam Pancasila. 5 dasar tersebut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin berhikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Pancasila. Bagaimana sejarah Pancasila? Ya, sejarah Pancasila terbentuk dengan ada beberapa rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara yang pertama menurut Muhammad Yamin, menurut Supomo, dan menurut Insinyur Soekarno. Kelima dasar rumusan dasar tersebut istilahnya diperhalus atau disatukan di dalam perumusan dasar negara, yaitu tanggal 1 Juni 1945 Pancasila lahir, disahkan. Yang mengesahkan adalah Insinyur Soekarno. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia, karena Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai lambang negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Wajib kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima saling berkaitan satu sama yang lainnya. Di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari harus apa yang kita laksanakan, kita lakukan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya contoh ya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Kenapa manusia paling sempurna? Karena manusia
mempunyai cipta, rasa, karsa. Itu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita wajib mengamalkan sila yang pertama, karena kita sebagai orang yang menganut agama. Ya, contoh nih, sebagai seorang Muslim, berarti kita wajib melaksanakan ajaran agama Islam. Terus sebagai umat agama Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan seterusnya, berarti wajib mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam agama tersebut. Itu sila pertama. Sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Ya, kita tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri, karena kita sebagai makhluk sosial tadi. Berarti kita apa? Harus bersama, tolong menolong. Ya kan, tolong menolong. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, kita warga negara Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke wajib kita bersatu. Wajib kita bersatu dari Sabang sampai Merauke, jangan sampai kita terpecah belah. Kenapa? Karena simbol yang tertera di dalam burung Garuda adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Tadi yang dari Sabang sampai Merauke tentunya sukunya beda, agamanya beda, ya kan? Budayanya beda, tapi tetap kita satu. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penyusunan kewakilan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita itu sebagai warga negara yang berdemokrasi. Ya, demokrasi berarti apa? Apapun yang kita memutuskan suatu pendapat, kita harus bermusyawarah, dimusyawarahkan semua itu. Contoh, kemarin kalian sudah melaksanakan pemilihan OSIS, ya enggak? Nah, setelah pemilihan OSIS kemarin berarti kita ambil tuh contoh daripada pengamalan sila keempat yang berkaitan dengan pasal 28, yaitu apa? Berdemokrasi. Nah, dalam demokrasi kita memilih tuh ketua OSIS, ada 3 contoh ya, 3 ketua ya, 3 calon ketua OSIS dan wakilnya ada 3. Kita pilih di dalam pemilihan tersebut. Azas pemilihan daripada pemilihan umum termasuk pemilihan khusus adalah langsung, umum, bebas, rahasia, ditambah dengan jujur dan adil. Terus sila yang kelima, apa itu sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia, ya, kita harus ya berlaku, ya, mengamalkan sila kelima, yaitu berbuat adil kepada sesama. Memilih teman tidak boleh pilih kasih, ya kan? Teman yang ada di kelas 74 berarti teman kalian semua, tidak boleh kalian beda-bedakan itu agama apa, ya kan, atau dari suku apa, tidak. Berarti apa? Kita satu kelas di 74 berarti kita adalah teman semua. Demikianlah, ya kan, wawancara kalian. Mudah-mudahan wawancara ini bisa kalian ambil hikmahnya, bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sebelum kita tutup ini, karena berkaitan dengan Pancasila, berarti kita harus menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa
video dari kita. Gimana guys? Seru nggak? Seru. Kalau gitu terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan kalau ada kesalahan boleh di komen. Nah, Jangan lupa subscribe juga. sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.